Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arya Catur Budi Prabowo absen 7, Kalista Kamelia Rahmayani absen 8, Halik Kurniawan Putra absen 15, Laurinta Dwi Vanessa absen 18, dan Rahma Setianing Tias absen 27. Ingin mempresentasikan tentang limit tak hingga. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, baik negatif tak terhingga maupun positif tak terhingga. Apabila suatu bilangan dibagi dengan tak hingga, maka akan diperoleh hasil yang sangat kecil sekali hingga mendekati nol. Oleh sebab itu, pembagian suatu bilangan dengan bilangan tak terhingga dianggap sama dengan nol. Limit tak hingga digunakan untuk perhitungan suatu fungsi yang menunjukkan hasil dengan perkiraan maksimum atau hasil terbesar, seperti contoh keuntungan terbesar, kuantitas produksi terbesar, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bentuk satu limit tak hingga. Di sini bentuknya adalah fungsi aljabar dengan contoh soal limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3 per 2x pangkat 3 min 4x plus 1. Nah, cara mengerjakannya di sini kita bisa membagi fungsi limit tersebut dengan x pangkat terbesar yaitu x pangkat 3 menjadi 4x pangkat 3 per x pangkat 3 min 2x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 3 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3 min 4x per x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3. Kita peroleh hasil 4 min 2 per x plus 3 per x pangkat 3 per 2 min 4 per x plus 1 per x pangkat 3. Lalu kita bisa substitusikan nilai tak hingga ke x tersebut menjadi 4 min 2 per tak hingga plus 3 per tak hingga per 2 min 4 per tak hingga plus 1 per tak hingga. Maka dapat kita peroleh hasil seperti pernyataan di pengertian tadi ya, bahwa jika kita bagi suatu angka dengan tak hingga maka diperoleh hasil 0. Menjadi 4 min 0 plus 0 per 2 min 0 plus 0, 4 per 2 dan hasilnya sama dengan 2. Di sini kita dapat memperoleh rumus cepatnya ya, dengan membagi A per P untuk pangkat N sama dengan M, atau hasilnya 0 jika pangkat M lebih kecil dari M, dan hasilnya tak hingga jika pangkatnya N lebih besar dari M. Sebagai contoh, limit di sini pangkatnya sama, maka kita dapat langsung membagi koefisien pangkat tertinggi yaitu 4, kita bagi dengan 2, kita peroleh hasilnya 2. Sama ya dengan ini. Oke, kita masuk ke bentuk kedua yaitu bentuknya akar. Di sini ada limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat plus 2x min 1 min akar x kuadrat plus 5x min 1. Nah, caranya kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya ini. Maka kita peroleh hasil dalam kurung x kuadrat plus 2x min 1 min x kuadrat plus 5x min 1 per akar x kuadrat plus 2x min 1 plus akar x kuadrat plus 5x min 1. Kita peroleh hasil min 3x plus 2 per akar x kuadrat plus 2x min 1 plus x kuadrat plus 5x min 1. Nah, caranya untuk menyelesaikan limit ini kita bagi yang atas dengan x dan yang bawah kita bagi dengan x kuadrat karena ini merupakan bentuk akar. Menjadi min 3x per x plus 2 per x per dalam akar x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat, 2x kita bagi dengan x kuadrat, 1 kita bagi dengan x kuadrat, ditambah dalam akar x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat, 5x kita bagi dengan x kuadrat, dikurang 1 kita bagi dengan x kuadrat. Maka kita peroleh hasil min 3 plus 0 per dalam akar 1 plus 0 min 0 plus 1 plus 0 min 0. Hasilnya adalah
min 3/2. Di sini kita juga mempunyai rumus cepatnya. Rumus cepatnya yaitu kita dapat menggunakan B min Q per 2 akar A jika A sama dengan P, atau tak hingga untuk A lebih besar dari P dan minus tak hingga untuk A lebih kecil dari P. Sebagai contoh di sini limitnya ini A sama dengan P ya, maka kita dapat menggunakan rumus yang B min Q per 2 akar A. Kita peroleh hasil min 3/2 sama dengan yang ini. Kita langsung saja masuk ke bentuk yang ketiga. Di sini bentuknya adalah limit tak hingga fungsi trigonometri. Limit X mendekati tak hingga kotangan 1/3x per kosekan 5/x. Nah, caranya kita misalkan seperti ini, 1/3x sama dengan 1/3 dikali 1/x. Kita misalkan 1/x menjadi P, maka diperoleh 1/3 P. Limit P mendekati 0, karena sudah kita ubah bentuknya ya, jadi kotangan 1/3 P per kosekan 5P. Nah, kotangan ini sama dengan sepertan dan kosekan sama dengan sepersin. Kita ubah bentuknya 1/tan 1/3 P per 1/sin 5P. Lalu kita ubah bentuknya seperti ini, 1/tan 1/3 P kita kalikan dengan sin 5P per 1. Kita peroleh hasil sin 5P per tan 1/3 P. Nah, sesuai dengan sifat fungsi limit trigonometri, untuk sin per tan jika ini sama maka dapat kita langsung bagi 5/1/3, kita dapat peroleh hasil 15. Lalu untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh, jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi dengan fungsi dinyatakan fungsi seperti ini, 35.000 plus T sin 40.000 per T. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Nah, ini dapat kita selesaikan menggunakan penerapan limit tak hingga seperti ini ya, limit T mendekati tak hingga 35.000 plus T sin 40.000 per T. Nah, caranya seperti tadi, kita misalkan T ini menjadi seper Y. Limit Y sama dengan 0, Y mendekati 0 karena sudah kita ubah bentuknya, 35.000 plus seper Y sin 40.000 kita bagi dengan seper Y. Lalu kita sederhanakan bentuknya, limit Y mendekati 0, 35.000 plus sin 40.000 Y per Y. Kita dapat peroleh hasil 35.000 plus sin Y per Y, maka dapat kita langsung bagi 40.000 per 1 menjadi 40.000. Kita peroleh hasil 75.000. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama adalah 75.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.